Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Yuliana dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik sosial tugas PPT dari Sosiologi kelas 11 semester 2, materi konflik sosial. Adapun materi-materi yang saya presentasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama pengertian konflik sosial, faktor konflik sosial, teori konflik sosial, bentuk konflik sosial, dampak konflik sosial, dan penyelesaian konflik sosial. Yang pertama yaitu pengertian konflik sosial. Istilah konflik sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu kata kon yang artinya bersama dan fiber yang artinya benturan atau tabrakan. Secara etimologis, konflik berarti benturan. Jadi, konflik sosial merupakan perselisihan atau pertentangan antar anggota masyarakat akibat benturan perbedaan yang bertujuan mengalahkan lawannya. Konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharjono Seikanto menyatakan konflik sosial merupakan proses sosial ketika orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Dan menurut Robert Ed Mlawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status nilai dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Dan yang terakhir, menurut Bernstein, konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Untuk yang poin kedua yaitu faktor konflik sosial. Ada 3, yaitu 1. Adanya perbedaan antara individu. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. C. Teori konflik. Teori konflik menurut Lewis Althusser. Menurut Althusser, konflik yang terjadi tidak terlalu bersifat negatif, namun konflik dapat mempererat dan menjalin kerukunan dalam suatu kelompok. Althusser memperoleh konflik ini dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu 1. Konflik realitis, yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas yang terjadi dalam hubungan sosial. Contohnya yaitu para karyawan melakukan aksi pemutusan kerja. Yang kedua, konflik non realitis, yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang bertentangan, melainkan dari kebutuhan untuk beradab. Contohnya masyarakat buta huruf atau ilmu gaib yang digunakan untuk pembalasan. Teori konflik menurut Karl Marx memiliki pandangan tentang konflik sosial sebagai pertentangan kelas. Dalam teori Karl Marx dikutip dari Rajaba 2013, terdapat beberapa fakta sebagai berikut, yaitu 1. Adanya struktur kelas dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berada dalam kelas yang berbeda. Yang ketiga, adanya pengaruh yang besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya seseorang. Dan yang terakhir, adanya pengaruh dari konflik kelas dalam perubahan struktur sosial. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf. Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Dahrendorf mengombinasikan kombinasi dalam struktur dan fungsi masyarakat dengan teori konflik antar kelas sosial. Yang keempat, bentuk konflik sosial. 1. Konflik berdasarkan skala wilayahnya, yaitu konflik lokal adalah konflik yang melibatkan individu atau kelompok dalam lingkup relatif sempit. Contohnya, suatu konflik yang terjadi dalam rumah tangga, konflik yang terjadi dalam saudara kandung, dan yang berkelahi dengan temannya. Yang B. Konflik nasional adalah konflik yang terjadi dalam sebuah negara. Contohnya, sengketa tanah warga atau konflik sara dan rasa yang mengakibatkan gejolak antara suatu golongan masyarakat. Adanya tindakan provokasi antar masyarakat. C. Konflik internasional adalah konflik
yang terjadi antara dua negara atau lebih. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan tujuan dan kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Contohnya Perang Dunia yang kedua. Yang kedua, konflik berdasarkan dampaknya. Konflik destruktif merupakan konflik yang mengarah pada upaya saling mengalah atau menghancurkan pihak lain dari berbagai negara bagi masyarakat. Contohnya, terjadi aksi tawuran yang dilakukan oleh dua kelompok remaja yang disebabkan oleh salah satu anggotanya memiliki masalah dengan anggota gengnya. Yang B, konflik konstruksi adalah konflik yang berdampak positif dan prosesnya mengarah pada upaya mencari solusi bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Contohnya, perusahaan A dan B sama-sama berebut pelanggan dan bersaing secara sehat. Pada akhirnya kedua perusahaan menaikkan mutu produk yang agar menarik minat pelanggan. Yang ketiga, konflik berdasarkan subjeknya. A. Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antara seorang atau orang lain. Contohnya anak balita ketika memperebutkan satu mainan. B. Konflik intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada seorang dengan dirinya sendiri atau lebih dikenal dengan istilah konflik batin. C. Konflik individu dan kelompok adalah konflik yang terjadi antara seorang dan kelompok. Konflik ini terjadi karena individu menghadapi tekanan-tekanan dari suatu kelompok sosial untuk mencapai konfirmasi tes. Contohnya, konflik antar seorang pendatang dan masyarakat asli di suatu daerah. D. Konflik antar kelompok adalah konflik yang terjadi suatu kelompok dan kelompok lain yang lain. Contohnya, konflik antar kelompok yaitu konflik antar supporter. 4. Konflik berdasarkan cakupannya. A. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya, konflik antar suku bangsa, konflik antar agama, dan konflik tawuran. B. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antar tingkatan, kelompok, atau kelas. Konflik ini terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan. Contohnya, konflik buruh dengan PT Megayaimas. Yang kelima yaitu dampak konflik sosial. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu 1A. Memfasilitaskan tercapainya rekonsiliasi dari berbagai kepentingan. B. Sebagai tempat awal terjadi perubahan sosial. C. Konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Dampak negatifnya yaitu A. Perpecahan, B. Permusuhan, C. Kekerasan, D. Perubahan kepribadian, E. Jatuhnya korban. Upaya penyelesaian konflik yaitu yang pertama A. Mediasi, penyelesaian konflik oleh pihak ketiga tapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. B. Konsiliasi, upaya penyelesaian dengan menggunakan lembaga tertentu. C. Negosiasi, suatu interaksi sosial antara pihak yang terlibat untuk saling menyelesaikan perbedaan agar mencapai kesepakatan. D. Arbitrasi, upaya yang dilakukan melalui pihak ketiga dengan memberikan keputusan yang harus ditaati dan diterima. E. Stalemate, konflik yang berhenti dengan sendirinya karena kekuatan yang seimbang. F. Konversi, salah satu pihak mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. G. Adjudikasi, upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. H. Rekonsiliasi, upaya untuk menyelesaikan konflik pada masa lalu sekaligus memperbaharui. I. Transformasi konflik, upaya penyelesaian konflik dengan mengatasi akar penyebab konflik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.